Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentu menyadari bahwa hidup ini tentu saja hanya sekedar menjalankan takdir saja. Kita berjalan pada kodrat yang telah dicanangkan dan telah termaktub di Lauhil Mahfudz. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Karena ketika manusia merasa dirinya sebagai super atau sesuatu yang lebih daripada yang lain dan mengaku dirinya benar sementara yang lain salah, tetapi atau sebaliknya kita merasa salah, yang lain benar, dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tentu orang Jawa menyatakan wong kuwi bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Orang itu harus mampu andap asor, memahami sesuatu meskipun dia bisa, tetapi setidaknya merasa tidak bisa. Meskipun dia mampu menjalankan, tapi tengok kanan kiri dulu. Ada nggak yang lebih mampu dari kita? Tentu kalau sudah bisa merasakan seperti itu, maka akan terhindar dari sifat kumingsun, sombong atau tinggi hati. Ini yang perlu mendapat perhatian pada saat ini. Yang kadang-kadang kita terlena. Kadang kita merasa karena kita mungkin pendidikannya lebih tinggi daripada teman-teman kita, atau pengalaman kita lebih jauh daripada kawan-kawan kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini sudah mempunyai daya linuwih, artinya tidak bisa tertandingi dengan yang lain. Ini merupakan satu kondisi yang harus kita perhatikan, dan terutama orang Jawa ini harus mempunyai sifat andap asor, lembah mana. Lembah mana andap asor ini sifat-sifat yang sekarang ini susah untuk dicari takarannya, dicari tandingannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena kita ini lahir di zaman sekarang. Artinya ada parameter yang kita pedomani. Alhamdulillah kita mempunyai agama. Ya, ada yang beragama Islam, ada yang beragama yang non-Islam. Tentu kitab-kitab yang samawi ini menjadikan sebuah ranah yang bisa menunjukkan yang benar itu tetap benar, dan yang batil tentu saja juga tetap batil. Bukan karena koneksi atau karena relasi sehingga yang benar itu tampak menjadi salah, atau sebaliknya, yang salah itu menjadi benar. Pola-polanya ada kalau kita takjub terhadap bagaimana generasi tua kita, pendahulu-pendahulu kita, orang yang alim, kita merujuk saja kepada Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Giri adalah tafaqahu fiddin, orang yang atau priayi yang alim, sunan, yang mempunyai secara cendekia kecerdasan alim dari sisi hukum fikih. Jadi menjadi rujukan dari wali-wali yang sekurun dengan beliau. Karena pada saat Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Said ini ingin membuat wayang, tentu saja beliau merujuk pada Kanjeng Sunan Giri. Apakah Kanjeng Sunan Giri bahasa sekarang menyetujui atau meng-ACC atau tidak? Maka wayang, khususnya wayang Purwo, wayang kulit itu sering juga disebut sebagai ringgit. Sunan Giri sing nganggit, atau Sunan Giri yang
membuat. Maka juga disebut sebagai wayang, wali yang membuat. Artinya referensi ini mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa ketika Kanjeng Sunan Giri memutuskan untuk membuat wayang, untuk mengondisikan gamelan, untuk bagaimana memprakarsai secara kondisi kehidupan. Orang sekarang disebut al-alim, al-alamah. Orang yang mengerti tentang keilmuan. Tafaqahu fiddin. Orang yang fakih terhadap agama. Ini juga membuktikan bahwa Kanjeng Sunan Giri ini tidak hanya sekedar soleh secara spiritual, tetapi beliau juga soleh secara sosial. Bukti nyatanya apa? Ya, bukti nyatanya adalah bahwa beliau ini menjadi rujukannya para wali. Nah, tentu saja wali-wali ini adalah bolonipun Gusti Allah, bolonya Gusti Allah, atau kekasihnya Allah. Nah, kalau orang yang sudah menjadi kekasihnya Allah, itu ketika ada persoalan keduniaan, maka rujukannya adalah agama. Kita mempunyai Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Kanjeng Nabi ngendika bahwa Kanjeng Nabi itu diutus untuk sebagai contoh atas semua manusia atau bahkan rahmat bagi seluruh alam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah ini dalam saat ini sangat dibutuhkan, sangat penting. Karena apa? Di dalam kondisi kehidupan kita sekarang paling banyak adalah mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, bukan contoh. Artinya bahwa momentum-momentum seperti ini kita harus mencari orang-orang yang betul-betul alim. Maka nun sewu, orang Jawa dulu itu sering mengisyaratkan esem bupati semu mantri. Maka ada gending atau lagu cublak-cublak suweng. Artinya sopong guyun dileake itu pada dasarnya adalah orang yang alim, yang tahu tentang masa depan. Kalau sekarang namanya mungkin ilmunya artificial intelligence ya. Mereka memahami artificial intelligence itu bagaimana kondisinya. Ilmu tentang masa depan. Orang-orang yang alim pada saat lalu memahami, oh nanti kondisinya seperti ini. Maka saya agak tergelitik dengan lagu wajib kita, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ini ada kalimat gini, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ironis memang kalimat-kalimat ini khawatirnya ketika ada suksesi, ada pergantian kepemimpinan, itu ada bertumpah darah. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan mengapa Allah menciptakan manusia yang nantinya akan bertumpah darah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Satu kondisi yang tentu saja ini mungkin Wakil Rudolf Supratman waktu itu, W.R. Supratman sudah mempunyai insting, sixth sense, mempunyai feeling bahwa Indonesia ini sangat-sangat rentan dengan gelut, dengan berkelahi, dengan peperangan. Maka nun sewu, Wali Songo, kembali kepada Wali Songo, ini memberikan wayang itu tetap ada kerusuhan. Meskipun itu gambar miring, pewayangan, atau dari kulit. Maka wayang itu jelas tidak syirik karena apa?
Ya nggak mungkin kalau barang yang seperti itu, apalagi tangannya dengan kakinya kok panjangnya sama gitu. Kemudian sesuatu yang gepeng itu kan ya tidak bisa bernafas dan seterusnya. Dan ini para wali sudah memberikan antisipasi. Dan nama-nama wayang itu sesungguhnya sudah mempunyai tolak ukur, parameter generasi muda yang sanggup untuk memperjuangkan kondisinya. Maka dalam hal ini tentu orang yang memposisikan diri untuk berjuang tentu juga harus berkaca pada nilai-nilai luhur. Maka Lun Sewu pada saat lalu, kalau Kanjeng Sunan Giri atau Wali Songo itu untuk menyatakan Quran hadis di dalam wayang mungkin agak susah. Maka ada namanya Jitab Soro, ada namanya Baroto Yudo, Trah Baroto. Nah, ini sesungguhnya menjadikan kondisi apa ya? Kita harus berkaca, bernilai pada keilmuan. Pada saat lalu ketika kita mengacu pada aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, itu harus siap-siap untuk mengalami perubahan-perubahan. Dan kita juga harus siap untuk mengalami fase di mana kecewa dan tidak kecewa. Karena ini buatan manusia. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ada amandemen. Pasal sekian di amandemen, artinya diperbaiki. Nah, yang belum tentu saja alhamdulillah kita Pancasila tidak ada amandemen. Tapi untuk Undang-Undang Dasar, batang tubuh dan penjelasan itu ada amandemen. Beruntungnya kita, karena apa? Agama ini tidak ada yang mengamandemen. Al-Quran itu sejak dulu seperti itu. Kalau tafsirnya ada banyak penafsiran. Ada tafsir Fakhrul Razi, ada tafsir Jailani, ada tafsir Ibris, ada tafsir jalan lain, dan lain-lainnya. Tetapi itu tafsirnya ya terserah mereka yang membuat. Memberikan penjelasan untuk pembaca-pembacanya atau pengkaji ilmunya. Tetapi kalau Al-Qur'annya ajak sama dari alif lam mim sampai dengan minal jinnati wan nas itu tidak ada perubahan. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Dan kita sebagai bangsa yang bernegara, terutama memang kita harus memahami bahwa manusia memang diwajibkan untuk berpikir. Diwajibkan untuk menelaahi sesuatu. Dan kalau ini sudah menjadi buatan manusia, itu kebenarannya juga bukan kebenaran mutlak. Artinya menjadi kebenaran yang tidak absolut, menjadi yang relatif. Mungkin menurut saya benar, tapi menurut yang lain mungkin ya bisa juga tidak benar, karena itu buatan manusia. Dan tergantung pada suasana saat itu. Bagaimana aturan itu dibuat pada saat itu bagaimana. Kalau yang membuat manusia, ya harus siap-siap untuk ada gradasi, ada perubahan-perubahan. Nah, yang terjadi sekarang ini, terutama kita harus prihatin. Negara ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi tentu saja saya tidak akan membahas tentang bagaimana kondisinya. Tetapi yang saya menyarankan pada generasi muda, teman-teman, anak-anak saya yang sudah mempunyai putra-putra yang ada di akademik SMA, SMP, atau bahkan kuliah, bahkan strata 1, strata 2, atau bahkan mungkin sudah mencapai profesor, doktor. Sekolahlah yang benar. Jangan sampai kita itu bersekolah untuk hanya menyenangkan kelompok kita, golongan kita. Mencari ilmu itu wajib. Meskipun barangkali saya tidak sekolah, tapi yang lain sekolah.
Tapi masing-masing saling menghormati. Dan cara berpikirnya pun akan beragam. Orang Jawa mengatakan sak tundo, sak bilik-bilik, sak derajat, sak pangkat. Orang berpikir sesuai dengan kondisi masing-masing. Referensinya juga sesuai dengan ranah masing-masing. Dalam hal ini tentu mari kita upayakan untuk banyak memberikan solusi-solusi positif. Kalau saat ini mungkin banyak teman-teman, anak-anak saya mahasiswa yang turun ke jalan untuk memperjuangkan aturan-aturan mereka. Monggo silahkan. Tapi nyuwun pangapunten, diupayakan mari kita berdemo dengan cara-cara yang arif, yang bijak. Karena apa? Kalian semua ini berada di rumah kalian sendiri. Rumah besar yang disebut dengan Indonesia. Rumah besar yang disebut dengan Jawa Tengah. Rumah besar yang disebut dengan Makassar. Artinya apa? Orang yang memberikan kontribusi positif mestinya tidak diiringi dengan merusak. Baik merusak lingkungan maupun merusak tatanan. Semua ada momentumnya dan semua ada ranahnya. Agama menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Jadi sampaikan kebenaran itu dengan cara-cara yang baik. Kalau sampai terjadi berbantah-bantah, ya sampaikanlah dengan cara-cara yang baik. Tidak memprovokasi, tidak mengkondisikan sesuatu, kembalikan kepada keyakinan agama. Agama itu adalah membidangi kehidupan kita dari bangun tidur sampai kita berangkat tidur lagi. Artinya apa? Agama tidak boleh kalah oleh kepentingan-kepentingan yang sesaat. Apalagi kepentingan-kepentingan yang mengacu pada kebutuhan-kebutuhan golongan tertentu atau diri kita. Kadang nun sewu kita orang-orang itu ada yang mengatakan, wah rakyat sudah berkeinginan seperti ini. Kita ini mempunyai kurang lebihnya kan 280 juta penduduk. Kalau satu orang atau satu golongan orang mewakili atau mengatasnamakan rakyat, itu rakyat yang mana? Tentu saja kan disesuaikan. Anggota legislatif kita kurang lebih 575 orang. Dan masing-masing punya konstituen. Dan mereka tentu harus bertanggung jawab pada konstituennya masing-masing. Dan ini harus segera kita lakukan sebuah pembenahan keilmuan. Monggo yang menekuni bidang kerja, yang menekuni bidang sosial, disempurnakan keilmuannya. Yang menekuni bidang agama, mari kita berdakwah bersama. Yang menekuni motivasi, mari kita berikan motivasi yang baik. Jangan sampai kita membuat sakwa sangka yang tentu saja merugikan diri kita sendiri. Kalau kita, misalnya orang tua kita atau kita mempunyai anak dan anak kita protes, kan tidak harus toh anak kita protes kemudian wah anak saya protes kepada bapak saya ini, kemudian anak kita sampai bakar rumah, naudzubillah, kan juga tidak mungkin. Maka tentu dengan cara-cara yang arif, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Mari kita nasihati generasi-generasi muda kita untuk mencoba berpikir secara arif dan bijak, untuk tidak mengedepankan emosinya, tapi kesabaran dalam memutuskan perkara. Tentu anak kita juga harus diimbangi dengan keilmuan yang matang. Oke lah, katakanlah mungkin saya tidak bisa memahami apa yang sedang dibahas sekarang di DPR, di negara kita, karena memang bukan ranah saya. Tetapi yang namanya kejahatan, kemudian ada namanya penghancuran fasilitas,
kemudian pelanggaran-pelanggaran lain, penganiayaan, itu kan tidak dibenarkan oleh semua pihak. Oleh agama manapun, oleh kepercayaan apapun, yang namanya menyakiti itu tidak boleh. Dan tentu saja, mari kita saling menghormati, saling menghargai, dan berupaya untuk bisa meneladani Wali Songo sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau kita di wayang itu ada patet 6, ada patet barang, ada patet songo. Mari kita pelajari karena kita sebagai orang Jawa. Apakah boleh mempelajari itu? Ya sangat boleh. Kita mempelajari apapun selama itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Bisa memberikan wewarah terhadap anak cucu kita bahwa kita mempunyai budaya-budaya yang baik. Dan agama itu dengan budaya kan harus seiring sejalan. Mana budaya yang tepat ya kita jalankan, kita lakukan. Kita mungkin memberikan wewarah dengan ilmu pengetahuan. Kalau secara akademisi mungkin orang kadang tidak bisa menerima atau sulit menerima karena mungkin bahasanya yang rumit atau bahasa yang susah. Tapi dengan kesenian, dengan budaya, maka orang akan bisa menerima. Dan ini yang masih kurang pada saat ini. Kita membutuhkan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli di dalam bidangnya masing-masing, yang tidak mengupayakan untuk mencari benarnya sendiri, tapi mari kita rujuk pada kepentingan agama. Maka aturan-aturan manusia yang dibikin manusia itu suatu ketika, suatu saat memang bisa berubah, tetapi kalau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat dalam Quran dan sunnah kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tentu sudah seperti itu, tidak akan berubah. Yang bisa mengikuti adalah manusianya yang harus mengikuti aturan itu. Yang mengikuti Quran, hadis itu adalah manusianya, bukan Quran yang mengikuti manusia. Kalau Quran yang mengikuti manusia, misalnya wah ayat ini nggak relevan, kemudian dipotong, dihilangkan, itu tidak pas. Dan kita telah direkomendasikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran atau sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami akan menjaganya. Itu terbukti. Masyarakat kita yang hafal Quran sudah belerah, sudah sangat banyak, ratusan ribu bahkan. Yang hafal hadis sudah banyak, yang menjadi orang alim sudah sangat banyak. Pondok-pondok pesantren, dari pondok pesantren Ploso, Lirboyo, Sidogiri, wah banyak sekali. Yang di Jawa Tengah, Tegalrejo, kemudian Krapyak, Jogja, luar biasa sudah sangat banyak. Dan santri-santrinya yang hafal Quran juga sudah luar biasa. Sehingga itu membuktikan bahwa kapasitas ini yang harus kita pertimbangkan dan harus kita perhatikan. Kita masih bersyukur punya orang-orang yang alim, orang yang faqih, dan mereka yang harus kita jadikan sebagai rujukan. Kalau tentang agama, jangan berpikir sendiri. Mentafsirkan Al-Quran, jangan kita tafsirkan sendiri. Kita harus tanya kepada ulama, tanya pada orang yang alim, al-alamah, sehingga kita tidak sesat dalam menjalankannya. Sehingga dalam hal ini tentu kalau Wali Songo, nah Wali Songo ini penerusnya adalah ya para kiai, para masyayikh kita. Pondok-pondok pesantren yang tentu saja mengajarkan sesuatu yang baik. Dan kita tentu saja harus juga mencontoh orang-orang yang alim. Setidaknya guru-guru kita, para masyayikh harus kita sering kita doakan. Supaya apa? Supaya berkah ilmu kita. Kalau ilmu kita berkah, insya Allah kita menyampaikan pada orang lain juga akan aman-aman saja. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita laksanakan. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan di suasana yang carut-marut seperti ini. Di suasana yang penuh dengan semangat kebersamaan, semangat untuk memerdekakan diri kita dari hawa nafsu kita, semangat untuk memenangkan pertandingan melawan hawa nafsu kita. Semoga
urusan-urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman-teman kita atau bahkan diri kita, saudara kita mungkin punya sesuatu urusan yang belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dan memberikan rezeki dari siapapun, dari tempat manapun yang tidak kita duga. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga meringankan hisab kita pada saatnya nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.